Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Swan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Riau dengan nomor MPM 25 10 22 170. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang politik hukum. Berbicara tentang politik hukum, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama, tentang teori politik hukum itu sendiri. Yang kedua, politik hukum, legislasi dan reformasi. Dan yang ketiga, penegakan hukum dan HAM atau hak asasi manusia. Dan yang keempat, era globalisasi dan digitalisasi. Dalam hal ini nanti akan kita kupas satu persatu secara mendetail. Berikutnya kita lihat tentang pengertian politik hukum, di mana pengertian politik hukum kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menjadi arah pembentukan dan penegakan hukum. Pada kesempatan ini juga saya mengambil beberapa definisi menurut para ahli. Pertama, menurut Profesor Dr. Mahfud MD, beliau mengatakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Kemudian menurut Sutejo Raharjo, beliau berpendapat bahwa politik hukum merupakan aktivitas memilih tujuan sosial yang hendak dicapai melalui hukum serta menentukan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Patmo Wahjono, politik hukum adalah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam pembentukan menjalankan sistem hukum agar mampu mewujudkan tujuan nasional, memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan politik hukum, di mana keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, melalui politik hukum, negara memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan kepastian terhadap sesuatu, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan politik hukum kita lihat pertama mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum, sehingga setiap warga negara memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan, baik keadilan individu, pribadi maupun keadilan masyarakat secara keseluruhannya. Dan keempat, memberikan kemanfaatan hukum agar mampu mewujudkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dan yang kelima, menjadi pedoman dan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap produk hukum selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keenam, mewujudkan pembaharuan hukum atau legal reformis agar sistem hukum tetap relevan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.
Fungsi politik hukum, di mana politik hukum berfungsi sebagai pedoman pembentukan dan peraturan dan sarana pembangunan nasional. Politik hukum memiliki fungsi yang sangat mendasar, mengembangkan hukum agar sesuai dengan tujuan dan arah negara dan kebutuhan masyarakat. Melalui politik hukum, setiap kebijakan hukum diarahkan untuk mencapai sistem hukum yang mampu mewujudkan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum. Sehingga hukum memberikan arah dalam penyusunan peraturan dan undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kita lihat tentang teori politik hukum. Pada teori politik hukum ada beberapa hal, di antaranya teori negara hukum, teori keadilan, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Di mana pada teori politik hukum menjelaskan juga hubungan antara hukum dan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan pelaksanaan dan pengembangan hukum. Politik hukum dipandang sebagai kebijakan dasar negara atau legal policy tadi, menjadi pedoman untuk mengatur sistem hukum sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. Pada teori politik hukum ini merupakan kebijakan yang sangat strategis, menentukan hal-hal yang harus diatur sesuai dengan kebijakan negara sebagai pedoman dasar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Politik legislasi, di mana pada politik legislasi ini merupakan proses pembentukan peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan bertujuan untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan cita-cita bangsa, kebutuhan masyarakat, dan tujuan negara. Politik hukum juga merupakan bagian dari politik hukum yang secara khusus berfokus pada proses penyusunan, pembahasan, penetapan, sehingga evaluasi peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Dalam konteks Indonesia, politik hukum, politik legislasi menjadi pedoman bagi lembaga pembentukan undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden untuk menentukan arah, materi muatan, prioritas pembentukan peraturan dan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap undang-undang yang dibentuk diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dan kemanfaatan. Tujuan politik legislasi, yakni menciptakan hukum yang efektif dan responsif. Yang dimaksud ini adalah tujuan politik legislasi adalah mengarahkan pembentukan dan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan hukum yang berkualitas, adil, pasti, dan bermanfaat serta mendukung mewujudnya tujuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Uraian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam pembahasan dan pembentukan peraturan undang-undang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pada tahapan legislasi, pertama, perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan proses penyusunan program pembentukan undang-undang yang dituangkan dalam program legislasi nasional atau
Prolegnas. Pada tahapan ini ditentukan prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas berdasarkan kebutuhan hukum nasional. Kemudian penyusunan. Pada tahapan penyusunan, naskah akademik dan rencana undang-undang yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan kajian ilmiah dan analisis terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga materi muatan undang-undang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Berikutnya juga pembahasan. Pada rancangan undang-undang yang dibahas secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden melalui materi yang ditunjuk. Pembahasan dilakukan untuk memperoleh persetujuan bersama terhadap substansi rancangan undang-undang, termasuk menerima masukan dari masyarakat dan para ahli. Kemudian pengesahan atau persetujuan, di mana rancangan undang-undang memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan sesuai pada pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, pengundangan, di mana disahkan kemudian dan dituangkan oleh materi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum melalui Lembaga Negara Republik Indonesia agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian penyebarluasan. Penyebarluasan ini adalah tahapan terakhir kepada masyarakat melalui berbagai media agar isi undang-undang diketahui dan dipahami dalam melaksanakan secara efektif. Reformasi hukum, di mana perubahan sistem hukum menuju cita-cita dikelola yang baik. Bahwa reformasi hukum merupakan upaya pembaharuan sistem hukum secara menyeluruh, meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum yang mewujudkan sistem hukum yang demokrasi. Tujuan reformasi hukum, pertama, supremasi hukum, demokrasi, dan pemberantasan. Di mana pada tujuan ini adalah mewujudkan untuk sistem hukum yang lebih adil dan efektif, responsif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Reformasi hukum dilakukan melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan, penambahan kelembagaan, peningkatan dan kualitas dan penegakan hukum, serta penguatan budaya hukum guna mewujudkan negara yang demokrasi. Politik hukum dalam penegakan hukum, di mana dalam hal ini menjamin hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, tidak bisa berubah-ubah, dan dia harus menyeluruh, universal, adil ke seluruh masyarakat sehingga bisa dipedomani dan bisa dijalankan secara seksama. Lembaga penegakan hukum. Berbicara tentang lembaga penegakan hukum, ada lembaga kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ini semua berkaitan dengan penegakan hukum.
ada yang unsur penindakan, penuntutan, lalu mengadili dari beberapa perkara. Kemudian juga seperti MK adalah memutus, mempertimbangkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, tidak ada bertentangan. Tantangan penegakan hukum ini sangat banyak. Pertama kita lihat korupsi, di mana penyalahgunaan wewenang dan rendahnya kesadaran hukum. Dalam penegakan hukum ini diharapkan hukum haruslah sangat tegas, terutama kepada penyelenggara negara yang korupsi, yang menyalahgunakan kewenangan, dan rendahnya kesadaran untuk mengikuti, menjalankan aturan-aturan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Politik hukum dan HAM, di mana HAM itu merupakan perlindungan hak asasi dasar manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bentuk perlindungan HAM ini merupakan hak hidup, pendidikan, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Ini dijamin oleh undang-undang dan bisa dilaksanakan, bisa dipedomani oleh masyarakat, dan didasari aturan-aturan yang ada. Semua harus menyeluruh, adil, sejahtera, dan bisa sebagai pedoman dasar untuk penegakan hukum hak asasi manusia ini. Globalisasi dan hukum. Pengaruh perkembangan dunia terhadap hukum nasional. Perkembangan dunia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan pembaharuan dan penegakan hukum nasional di era globalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan pengembang ekonomi internasional serta meningkatkan kerjasama antara negara mendorong setiap warga negara termasuk Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukum agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai nasional. Politik hukum era digital, di mana pengaturan transaksi elektronik dan data pribadi. Transaksi elektronik adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pengaturan transaksi elektronik bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam bertransaksi digital. Kemudian menjamin keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam perdagangan elektronik. Kemudian melindungi para pihak dari penyalahgunaan terhadap teknologi informasi. Tantangan digitalisasi. Hoax adalah informasi atau berita bohong yang dibuat dan disebarkan oleh seseorang seolah-olah benar dengan tujuan menyesatkan, mempengaruhi opini publik, menimbulkan kepanikan, atau memperoleh keuntungan tertentu dalam penyebaran hoax. Umumnya dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun situs internet. Upaya pemerintah, di mana regulasi digital, keamanan siber, dan literasi digital. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran hoax, kejahatan siber, serta penyalahgunaan data pribadi.
Upaya tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat. Dari hal yang sudah kita sampaikan tadi tentang politik hukum, dapat disimpulkan bahwa politik hukum harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam hal ini, politik hukum juga merupakan kebijakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, pembaharuan hukum untuk mencapai tujuan negara serta mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam era globalisasi dan transformasi digital. Politik hukum dituntut untuk bersifat adaptif agar mampu merespon perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Demikianlah penjelasan saya tentang politik hukum. Mungkin banyak kekurangan di sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Kota Blitar, singgah sebentar membeli roti. Politik hukum haruslah kita tepat sasaran demi keadilan dan kepastian hukum yang sejati. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak hingga halaman. Hukum dibentuk dengan penuh nurani untuk melindungi seluruh kepentingan. Burung merpati terbang melayang hingga sejenak di atas dahan. Politik hukum harus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.